Oke, teman-teman. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan sedikit bukan menjelaskan ya, tapi memberi sedikit pengetahuan lah tentang hand tools. Jadi sepenting apa sih hand tools untuk pekerjaan perkayuan ya? Ini teman-teman yang di dunia sekarang sudah banyak mesin-mesin canggih, lalu mungkin orang-orang awam yang baru mungkin memulai di dunia perkayuan sudah punya yang canggih, mesin-mesinnya sudah elektrik atau mungkin dengan baterai ya, atau cordless gitu-gitu. Nah, ada beberapa alat hand tool yang memang sampai saat ini juga masih diperlukan ya, alias tidak bisa ketinggalan zaman. Nah, jadi apa saja sih alat-alat hand tool itu yang masih sampai hari ini masih berfungsi, dan rata-rata terutama waktu saya pembelajaran waktu itu ya, dan itu saya banyak mengenal alat-alat hand tool terutama dari negara Jepang dan juga beberapa tukang kayu old atau tukang kayu lama lah istilahnya, semacam jadi orang-orang yang sudah bermain kayu sudah lama, atau orang-orang yang ingin bernostalgia dengan teknik-teknik kuno dalam membuat furniture ataupun karya-karya dari bahan kayu, teman-teman ya. Nah, apa saja sih alat-alat itu? Saya akan bagi di beberapa video ya, tidak langsung di satu video ini. Dan untuk di video kali ini saya hanya akan memberikan satu saja, yaitu tatah atau chisel wood. Nah, kalau di luar negeri disebutnya chisel wood, teman-teman ya. Kalau di sini orang awam lebih mengenalnya itu tatah ya, atau pahat. Nah, jadi tatah atau pahat itu seperti apa gitu, teman-teman ya. Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu tatah pahat itu seperti apa, dan saya akan ambilkan punya saya. Kebetulan kemarin saya baru saja beli dan dapat tatah pahat ya dari Jerman, itu merek Stanley ya, dan ini Stanley keluaran lama. Nah, ini kemarin saya dapatkan itu dari kawan lama saya, dan ini memang sudah lama usianya ya, dan teman-teman kalau mau nyari ini mungkin susah dan bahkan udah nggak ada gitu. Nah, buat teman-teman, ini adalah chisel wood ya, tatah kayu. Ini yang ukuran 1 inch ya, 1 inch. Nah, ini dari kemasannya udah kelihatan lama banget. Nah, dia simpan tatahnya juga kemasannya gitu ya. Dan seperti ini untuk chisel wood atau tatahnya gitu. Dan apa sih yang membedakan dengan merek-merek yang beredar di Indonesia sekarang gitu? Sebetulnya untuk secara feel pribadi pemakaian saya, memang itu lebih enak ketika menggunakan produk atau chisel wood dari ini ya, dari semacam dari negara Jepang, ataupun kalau Jerman gini juga ada. Setahu saya Stanley itu juga yang paling mahal itu ada yang chisel wood Bailey, itu sekitar 3,5 juta harganya. Untuk satu set itu sekitar isi 6 atau 7 gitu. Ada juga yang punyanya siapa saya lupa, itu dari luar negeri juga, itu juga bagus. Dia homemade ya, jadi dia pandai besi. Dan kalau di Jepang itu juga banyak sekali merek-mereknya ya, ada Narex, ada Sakura, dan macam-macam lah. Nah, kalau saya pribadi memang lebih prefer untuk alat-alat yang dari Jerman, teman-teman ya. Jadi nanti mungkin di video selanjutnya untuk hand tool akan ada beberapa alat yang memang keluaran Jerman gitu. Contohnya ini Stanley. Nah, ini kalau teman-teman mau cari kemungkinan sudah sangat susah. Adapun mungkin beruntung ya, ini saya juga beruntung karena bisa ketemu, barangnya masih ada. Dan rekomendasi untuk tatah versi Indonesia ya, atau yang banyak di pasar Indonesia, apa sih yang bagus gitu. Nah, sebetulnya konteks bagus di sini adalah bukan dari seberapa mahal yang kita punya atau keluaran dari mana, itu sebetulnya ya berpengaruh, cuma tidak banyak. Kembali lagi bagaimana cara kita menjaga dan merawat dari benda ini ya. Jadi ini perlu dirawat, teman-teman ya. Kalau kita hanya pakai lalu dibiarkan situ saja, waktu butuh dipakai lagi, nah dia akan karatan, namanya besi ya, dia akan karatan. Dan ujungnya ini kalau kita salah mengasah atau menajamkan lagi, itu tekniknya salah, yang ada nanti besinya akan jadi besi muda. Nah, sedangkan untuk kalau kita mau nyari awet, untuk kita mau nyari supaya ini tajamnya tahan lama dan lain-lain, kita harus nyari dari besi tuanya. Jadi besi tua yang ada di ujung ini kan udah tua nih usianya nih, udah lama. Nah, kalau saya ngasah ini atau menajamkan ini dengan dengan cara yang salah, dia akan jadi besi muda, dan besi muda itu cepat tumpul. Nah, cepat tumpul
dan dipakai sebentar aja, kadang sehari 2 hari atau seminggu gitu udah tumpul, udah harus ngasah lagi. Dan kalau diteruskan seperti itu, besi muda ketemu besi muda terus, nah akhirnya habis, akhirnya lama kelamaan ininya cekung. Nah jadi ada beberapa teknik mengasah itu yang saya suka adalah yang manual ya, jadi menggunakan batu asah. Jadi semacam misalnya batu asahnya kita asah seperti ini, nah, atau kita tarik. Nah itu juga batu asah juga ada banyak macam-macamnya teman-teman ya. Ada yang bagus, ada yang juga yang standar, ada yang harganya murah, menengah, sampai yang mahal pun ada. Dan memang untuk teknik mengasah manual itu juga sangat berpengaruh untuk benda-benda yang sifatnya dibutuhkan ketajamannya teman-teman ya. Seperti contoh chiselwood ini. Hardstone ini juga menurut saya bagus ya untuk secara pemakaian, cuma dia bukan kayu ya, tapi semacam plastik fiber gitu. Dan ini saya pakai, ini usianya udah 2 tahun dan sampai hari ini masih saya sering asah, saya sering tajamkan sendiri, dan untuk pemakaian masih enak teman-teman ya, masih oke lah, masih benar-benar bisa dimanfaatkan ketajamannya, asalkan saya ngasahnya dengan batu asah ya, jadi manual seperti tadi. Nah itu lebih bisa menjaga umur dari chiselwood ini, nah dibanding saya menggerindanya gitu. Tapi macam-macam, dari beberapa orang ada teknik yang suka digerinda langsung, ada juga yang suka klasikan seperti ini juga, macam-macam silahkan. Cuma untuk pemakaian saya pribadi, saya tidak menyarankan, tetapi yang saya gunakan adalah teknik mengasah manual teman-teman ya. Nah itu yang diajarkan oleh salah satu guru furniture saya waktu itu. Jadi ini untuk Hardstone ya, Hardstone juga bagus, Takiro itu juga bagus. Dan mungkin teman-teman kalau mau nyari Stanley, itu sekarang setahu saya ada dijual yang fiber hitam gagangnya ya, tipis sekali, kecil. Itu harganya sekitar 120 atau 150 ribuan gitu, isi 3. Itu kecil sekali, kecil, lebih panjang ini, mungkin segini itunya, terus panjangnya mungkin hanya segini ya, benar-benar kecil, dan itu ringan banget. Itu juga enak kalau teman-teman mau fungsinya untuk benar-benar untuk merapikan detail ya, seperti ini misalnya saya buat dovetail ya. Jadi misal untuk setelah motong terus merapikan ininya, merapikan detail ini, nah teman-teman bisa pakai yang kecil-kecil gitu ya. Dan nah sebetulnya panjang dan pendek pun sama saja, tergantung kita bisa makainya dengan benar ya. Kadang benda tajam pun kalau kita makainya salah juga nggak berfungsi gitu, bukan nggak berfungsi ya, berfungsi ketajamannya, cuma jadi sia-sia gitu. Nah itu untuk yang saya punya beberapa teman-teman ya. Nah, untuk yang Stanley ini, dan mungkin nanti kalau misal saya dapat lagi yang Stanley ini, buat teman-teman yang nyari mungkin bisa kontak saya ya, atau mungkin nanti saya akan bikin giveaway 1 tata Stanley ini gratis buat teman-teman. Nanti bagaimana secara ketentuan silakan cek aja di Instagram resmi saya ataupun di YouTube ini ya, ditunggu di next video gitu. Nah itu untuk chiselwood ini, dan saya gunakan untuk apa sih gitu. Chiselwood ini biasanya yang paling sering untuk merapikan sambungan ya. Jadi setelah saya motong seperti ini ya, setelah saya motong gitu, saya bersihkan satu persatu agar sambungannya bisa masuk dengan sempurna gitu. Nah karena kalau enggak nanti longgar. Nah saya sering menggunakannya untuk itu namanya, dan juga kadang untuk menipiskan atau membuang guratan-guratan gitu. Saya kadang juga gunakan untuk itu teman-teman ya. Nah, masuk. Nah, jadi, kadang seperti ini ada yang lebih gitu. Saya pakai chisel buat menghilangkan gini. Nah, tapi kalau potongannya sudah pas ya harusnya nggak ada yang dihilangkan ya. Jadi itu untuk sekelibat atau sekilas tentang salah satu hand tool yang sering saya gunakan. Mungkin itu teman-teman untuk video kali ini. Nah next saya akan paparkan lagi untuk beberapa hand tool saya lainnya yang sampai saat ini saya rasa masih banyak diperlukan oleh orang-orang awam gitu ya. Itu terima kasih teman-teman sudah nonton video kali ini. Jangan lupa share, like, komen, dan bagikan ke teman-teman ya, bahwa ini informasi penting terutama untuk sesama tukang kayu teman-teman ya. Dan itu terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam tukang kayu.